Dojo. Selamat malam ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berhimpun kembali secara daring atau online pada minggu ke-16 sesudah Pentakosta ini untuk melaksanakan ibadah persekutuan kaum perempuan GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta. Pemberita firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Penatua Adri P.H. Nelwan dengan tema motivasi. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara online ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berdiri menyanyikan himne Pelkat PKP tersebar di pulau-pulau. Dipersilakan duduk. Sambutan dari pengurus. Shalom, selamat malam ibu-ibu yang sudah bergabung Zoom pada malam hari ini yang ada di rumah, Bapak Ibu yang ada di gedung gereja. Saya atas nama pengurus mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada malam hari ini. Ibadah kita pada malam hari ini, pelayan firman-Nya adalah Penatua Adri P.H. Nelwan dengan tema motivasi. Kiranya ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian. Mari kita sama-sama bersaat teduh.
Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang berkenan menuntun kita, semua kaum perempuan Jemaat GPIB Shalom DKI Jakarta, untuk beribadah dan bersekutu dengannya. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan dengan sukacita iman kita memuji dan memuliakan Dia yang selalu berkarya di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami selama ini. Pada ibadah PLK PKP GPIB Shalom saat ini, semua yang masih dilaksanakan melalui Zoom dimanapun kami berada, kiranya Engkau menyertai dan tetap hadir menjamah kami. Berkati ibu-ibu yang belum bisa bergabung malam hari ini ya Tuhan, biarlah mereka dapat mengikuti di ibadah-ibadah berikutnya. Pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhir, biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan dan kuasa Roh Kudus bekerja di atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umat-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Silakan duduk. Hidupku
Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari berdoa. Dalam segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan beri kepada semua kami. Sebagian dari kami boleh berkumpul di rumahmu, gerejamu ini, dan sebagian ibu-ibu kekasih boleh berada di rumah masing-masing. Tetapi kami bersehati dan bersepikir bahwa kami adalah orang-orang yang selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Malam-malam hari ini kami ingin berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah kami ini. Kami memohon dalam segala kerendahan hati kami, Tuhan kiranya menuntun kami, membimbing kami semua, memampukan kami, orang-orang yang kurang mampu ini, agar kami semua dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan malam ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua dimanapun kami berada, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman itu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, jika memungkinkan mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 2 Korintus pasalnya yang ke-9, 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-5. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-5 yang mengatakan untuk kita malam ini. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia, seperti yang kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Dipersilakan duduk, Ibu. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baik yang berada di gedung gereja ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Lewat bacaan kita di malam ini mau mengingatkan kita bahwa siapapun kita, ibu bapak, saudara dan saya, kita adalah manusia yang adalah makhluk sosial. Sehingga kita tidak dapat hidup sendiri. Dan semua kita butuh orang lain. Namun ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang bersanding dengan orang lain terkadang atau terkandung maksud harus juga bermanfaat bagi orang lain. Nah,
bermanfaat bisa berarti kita juga menjadi sosok yang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, sebagai makhluk sosial, kita harus saling memberi, kita harus saling membantu dan saling menebarkan kasih sayang. Nah, ungkapan kasih sayang yang paling indah adalah ketika ibu-ibu dan saya mampu berbagi kepada sesama. Itulah ungkapan kasih sayang yang indah. Berbagi tidak melulu masalah-masalah tentang uang, tetapi berbagi juga dalam hal bagaimana ibu-ibu memberikan motivasi kepada ibu-ibu yang lain atau kepada anak-anak atau kepada suami yang mungkin pada kondisi hari ini sedang terpuruk karena soal-soal pekerjaan. Berbagi juga bisa membagikan ilmu kita, atau berbagi bisa juga memberikan perhatian, atau berbagi kasih sayang. Karena kata orang bijak bahwa hidup ini tidak selalu tentang memiliki, tetapi juga tentang berbagi. Dan orang bijak lain mengatakan berbagi bukan tentang seberapa besar atau seberapa berharganya hal yang bisa ibu-ibu dan saya beri, tetapi seberapa tulus apa yang ingin ibu-ibu dan saya beri kepada orang lain. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, di mana saja ibu-ibu berada, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing, kepada jemaat Korintus dalam bacaan kita tadi, Rasul Paulus menuliskan bahwa sebenarnya ia tidak perlu lagi untuk mengingatkan ulang atau memotivasi ulang jemaat Korintus perihal komitmen mereka untuk memberi bantuan kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem, bacaan kita tadi pagi. Sebab Paulus tahu betul seperti apa jemaat Korintus ini dan bagaimana kerelaan hati jemaat ini dalam menolong orang lain. Nah, kepada jemaat lain, khususnya jemaat di Makedonia, Rasul Paulus begitu membanggakan jemaat Korintus ini atau gereja Korintus ini. Katanya, Ahaya atau jemaat yang berada di pantai selatan Teluk Korintus sudah siap sedia sejak tahun lampau. Kesiapan Korintus untuk mengumpulkan persembahan juga memotivasi jemaat yang lain untuk bertindak serupa. Nah, tidak terkecuali jemaat miskin seperti jemaat Makedonia, yang menurut Paulus bahkan mereka meminta-minta atau memaksa Rasul Paulus agar diperkenankan ambil bagian dalam pengumpulan sumbangan tersebut. Bayangkan ibu-ibu yang kekasih, jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin. Tetapi karena termotivasi oleh janji atau semangat yang diberikan oleh jemaat di Korintus, maka mereka juga bahkan memaksa Rasul Paulus agar mereka diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam menolong jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, jemaat Korintus telah berjanji untuk membantu jemaat Tuhan di Yerusalem, tetapi dalam konteks bacaan kita malam ini belum terrealisasi atau belum mereka realisasikan. Mereka yang mula-mula punya inisiatif untuk membantu jemaat lain yang sedang kesusahan, tetapi mereka jugalah yang melalaikan atau tepatnya melupakan sedikit maksud dan rencana baik itu. Tetapi menarik, mereka yang memprakarsai niatan ini sehingga jemaat lain punya keinginan serupa, tetapi mereka juga yang kemudian masih absen untuk mengerjakannya. Padahal Paulus mengatakan kebanggaannya atas hal itu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Makedonia dalam bacaan kita tadi pagi. Sehingga mereka kemudian dikatakan termotivasi juga untuk melakukannya.
Nah, bahkan dikatakan karena niatan baik jemaat di Korintus untuk memberi, banyak orang yang berlomba-lomba untuk melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Paulus berharap supaya usaha mengumpulkan bantuan yang sudah dilakukan oleh jemaat di Makedonia akan memotivasi kembali orang-orang Korintus untuk menyelesaikan pelayanan kasih yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Kira-kira demikian. Nah, Paulus khawatir memang jika jemaat Korintus kemudian nantinya merasa malu atau karena belum melakukan atau karena belum sempat melakukan, dan akhirnya rasa malu itu biasanya bisa menjadi batu sandungan jika kemudian jemaat Makedonia mengetahui bahwa mereka sebenarnya ternyata cuma punya niat tetapi belum siap untuk mengumpulkan bantuan seperti yang mereka janjikan dalam bacaan kita ayat yang keempat tadi. Nah, untuk itulah Paulus kemudian mengutus Titus dan kedua saudaranya supaya terlebih dahulu ke Korintus supaya mengumpulkan bantuan yang sudah dijanjikan itu. Sebab jika Paulus sendiri yang mengurusnya, maka mungkin sekali akan menimbulkan fitnah. Oleh karena itu dia mengutus Titus dan kedua saudaranya terlebih dahulu. Nah, lewat kehadiran Titus dan kedua saudaranya, jemaat di Korintus mendapat kesempatan atau waktu sedikit untuk mengumpulkan uang yang sudah mereka janjikan dengan tulus hati dan bukan dengan sedih hati atau bahkan karena paksaan. Tentu pemberian seperti ini, pemberian yang tulus hati, bukan dengan sedih hati dan tidak karena paksaan, itu pasti akan bermanfaat bagi orang-orang yang akan menerimanya. Apalagi kalau persembahan yang diberi dengan tulus hati itu kemudian akan diurus oleh orang-orang yang benar, yang memiliki kasih Kristus. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, ada juga bapak-bapak di sini yang diberkati oleh Tuhan, Paulus menyebutkan bahwa pemberian itu adalah berkat. Apa maksud dari kata-kata ini? Tetapi Paulus kemudian menekankan begini, pemberian itu adalah berkat, bukan pemberian yang diwajibkan. Bapak Ibu, mari kita bedakan, kita memberi sebagai sebuah berkat dan kita memberi sebagai sebuah kewajiban. Beda. Pemberian sebagai berkat, kira-kira kita mau mengatakan begini, Tuhan Yesus, inilah berkat yang saya dapat dan antara saya dan Engkau Tuhan, saya berikan persembahan ini. Itu lain dengan persembahan karena kewajiban. Persembahan karena berkat yang muncul dari diri kita masing-masing, mau mengatakan inilah aku. Dalam segala keberadaan kami, dalam segala kekurangan kami memberikan berkat. Sekali lagi, berkat itu tidak terukur dari besar dan kecilnya, tetapi bagaimana kerelaan hati kita memberi, dan pemberian berkat itu adalah antara kita dengan Tuhan langsung. Tidak ada tengah-tengahnya. Nah, Ibu Bapak, Saudara kekasih, pemberian adalah berkat atau dari berkat yang Ibu Bapak, Saudara dan saya terima. Beginilah seharusnya, maksudnya Paulus, beginilah seharusnya cara kita memandang pemberian kita kepada orang-orang kudus dan orang-orang miskin yang sama dengan memberikan itu kepada Tuhan, yaitu sebagai berkat. Paulus senang ketika jemaat-jemaat di Korintus sangat ingin memberi, tetapi ia tidak ingin memaksakan mereka untuk melakukannya. Pemberian itu haruslah timbul dari hati kepada Tuhan agar menjadi berkat dan bukan karena keterpaksaan. Artinya Rasul Paulus ingin agar pemberian dari jemaat di Korintus, dan mungkin nasihat ini untuk kita pada malam hari ini, agar menjadi berkat dan bukan sesuatu yang diambil dari mereka atas dasar keterpaksaan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin itu pertanyaannya. Apakah kita juga sering menggunakan model manipulasi atau model
bujuk rayu untuk memperoleh pemberian dari orang-orang. Sesama orang di dalam gereja sekalipun kadang kita tidak peduli. Pokoknya bagaimana caranya, yang penting tujuan kita mendapat pemberian itu tercapai. Pemberian itu mungkin bukan untuk diri kita, mungkin untuk pekerjaan di gereja Tuhan ini. Tetapi cara kita meminta atau cara kita meminta tepatnya kepada orang-orang terkadang lewat cara-cara bujuk rayu. Yang seharusnya dilakukan di dalam lingkungan gereja Tuhan ini adalah kita disadarkan bahwa pembangunan tubuh Kristus ini bukanlah milik orang-orang yang dalam tanda petik disebut orang-orang kaya secara materi. Tetapi siapapun kita terpanggil untuk membangun tubuh Kristus ini lewat keberadaan kita masing-masing. Lewat persembahan janda miskin. Lewat motivasi kita kepada orang lain, lewat nasihat kita kepada orang lain. Semua kita boleh mengambil bagian, itulah pemberian. Tidak harus pemberian itu terkait dengan, orang Inggris bilang money and cent. Tidak terkait semuanya dengan itu. Itu memang ada, tetapi terkadang kita juga bisa memberikan motivasi kepada orang dan kemudian dia tergerak untuk memberi. Bahkan kita ingatkan dia mungkin lewat cara kita, agar seseorang diingatkan kembali bahwa ada pekerjaan Tuhan di gereja. Ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada semua kita. Bukan cuma kepada majelis, bukan cuma kepada sebagian orang, tetapi semua kita harus membangun tubuh Kristus ini. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, apa yang kemudian Allah inginkan? Atau apa yang Allah inginkan dari ibu-ibu dan saya agar pemberian kita merupakan berkat? Itu mungkin pertanyaan yang harus kita jawab. Agar pemberian kita merupakan berkat, kita harus memberi, atau pemberian itu harus bentuknya tindakan kerelaan. Sesuatu yang kita ingin lakukan dan dapat kita berikan, dan sama sekali bukan sesuatu yang diambil dari kita dengan rasa bersalah. Sesuatu yang ingin kita berikan, tetapi bukan sesuatu yang diambil dari kita dengan rasa bersalah atau bujuk rayu atau teknik-teknik yang lain. Tetapi betul-betul kita ingin memberi karena hidup kita ini sendiri sudah diberi dengan berbagai kecukupan oleh Tuhan. Kita mungkin melewati badai kehidupan. Tetapi mari perhatikan, apakah kita berkekurangan? Tidak, ibu-ibu dan bapak sekalian. Kita tidak berkekurangan. Kita punya sahabat yang saling mendorong. Kita punya orang-orang di sekeliling kita yang memberikan kita topangan. Topangan doa, topangan semangat, topangan motivasi. Dan mungkin juga ada di antara saudara-saudara yang ada di sekitar kita yang memberi bantuan untuk kekurangan-kekurangan yang ibu-ibu dan bapak hadapi dalam hidup ini. Nah, Paulus ingin mengingatkan agar ibu bapak, saudara dan saya tidak menjadi tamak dalam hal pemberian. Ia menginginkan jemaat-jemaat di Korintus untuk memberi, namun ia juga ternyata sangat berhati-hati, bahkan penuh dengan kelemah lembutan dalam beliau menjelaskan ini kepada jemaat di Korintus. Di pasal 8 bacaan kita kemarin, kita melihat betapa Paulus sangat berhati-hati dalam hal ini ketika ia bersaksi tentang jemaat Makedonia. Dia katakan begini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai-bagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ibu-ibu yang kekasih, kita pasti ingat cerita tentang persembahan janda miskin. Dia berikan dari keseluruhan yang ada padanya, bukan sebagian kecil, tetapi keseluruhan yang ada padanya.
antara dia dengan Tuhannya. Dia berikan persembahan itu. Inilah persembahan. Tidak diceritakan sebelumnya tentang janda miskin itu, tetapi kita tahu Tuhan berkenan atas pemberian yang demikian. Nah, dalam pasal 9 bacaan kita hari ini, ia pun, Rasul Paulus maksudnya terlihat juga hati-hati untuk menjelaskan ini. Ia ingin agar jemaat di Korintus dan kita semua hari ini juga memberi, tetapi pemberian itu hendaknya sebagai suatu tindakan kerelaan dan bukan sebagai bentuk paksaan dari pihak manapun. Nah, saudara-saudaraku, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, berjanji, jika kita berjanji untuk melakukan suatu kebaikan, itu pasti jelas sangat baik. Namun adalah baik juga jika kita mengingat untuk melaksanakan apa yang kita janjikan itu. Terutama bila hal itu berkaitan dengan kebaikan yang akan kita lakukan untuk orang lain. Kita janjikan kita akan beri. Nah, bukan tidak mungkin jika orang itu mungkin menanti-nantikan perbuatan baik kita karena mereka sangat membutuhkan pertolongan kita pada saat itu. Oleh karena itu, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, sikap kita terhadap janji adalah cerminan dari integritas kita terhadap Allah dan manusia. Maka tepatilah apa yang kita janjikan. Jangan pernah menunda lagi. Nah, saudaraku, dalam banyak budaya, seringkali seseorang yang memberi itu dianggap atau dikatakan harus orang kaya. Dalam banyak budaya, sering kali seseorang yang memberi itu selalu dianggap orang kaya. Apa yang salah dengan ungkapan ini? Saya kira itu benar. Hanya orang kaya yang memberi, walaupun dia miskin. Nah, orang miskin tentunya tidak bisa memberi. Mungkin itu pandangan yang lain. Sebenarnya pola pikir semacam itu mau dikatakan menutupi kekikiran yang halus, menutupi kepelitan yang halus. Alkitab mengajarkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dan saya bahwa kasih itu memberi. Kasih itu sifatnya memberi. Terang itu sifatnya memberi. Garam itu sifatnya memberi. Kasih itu katanya memberi dan berkorban. Nah, Allah Bapa sendiri menyatakan kasih-Nya. Allah Bapa sendiri telah menyatakan kasih-Nya yang teramat besar bagi dunia ini dengan memberikan anaknya, Yesus Kristus, Putra yang tunggal, untuk mati ganti ibu bapak, saudara-saudara dan saya. Ganti kita sebagai orang-orang berdosa. Kenapa? Agar ibu-ibu, bapak, dan saya boleh diselamatkan. Nah, orang yang sungguh-sungguh telah mengalami betapa besarnya berkat pemberian Allah, yaitu Yesus Kristus dalam hidupnya, dia tahu apa artinya memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saya ulangi, orang yang sungguh telah mengalami betapa besarnya berkat pemberian Allah, yaitu Yesus Kristus dalam hidup ibu-ibu, bapak-bapak, dan saya, tahu arti memberi bagi pekerjaan Tuhan. Pemberian kita dalam kerelaan, sekalipun dalam kekurangan, agar juga pemberian itu boleh memotivasi orang lain untuk memberi. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa memberi itu adalah berkat. Dan Alkitab mengatakan untuk ibu-ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, dan saya malam ini, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami kembali datang kepadamu Tuhan, dalam kerendahan hati. Kami mau naikkan syukur kami dan terima kasih kami untuk perjumpaan dengan Tuhan. Lewat firman-Mu, lewat pujian kami, lewat renungan yang kami boleh adakan dan lakukan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, mengingatkan kami semua bahwa jika kami berjanji untuk memberi, maka tepatilah janji itu. Jika kami tidak mampu untuk memberi lewat harta dan benda, tetapi kami mampu memotivasi orang lain agar memberi dengan sukarela dan tidak dengan paksaan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu kepada kami semua. Terima kasih bahwa kami boleh memberi diri kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena Engkau rela mati untuk dosa dan berbagai kesalahan kami. Dan inilah tanda syukur kami. Kami memberi diri kami dan bahkan memberi hidup dan kehidupan kami untuk Tuhan pakai dalam ladang pelayanan Tuhan di gereja kami ini. Terima kasih untuk ibu-ibu kekasih yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di kediaman masing-masing, dalam apapun situasi yang masih mereka hadapi karena dampak pandemi yang masih berlangsung sampai dengan hari ini. Kami berdoa terus untuk keluarga demi keluarga, anggota-anggota PKP, baik yang ada di gedung gereja ini maupun di rumah mereka masing-masing. Kami doakan ibu-ibu kekasih ini dalam upaya mereka memotivasi keluarga mereka, memotivasi anak-anak mereka untuk terus belajar, memotivasi juga suami-suami mereka agar terus berkarya dalam kondisi yang begitu sulit hari ini, dan bahkan memotivasi cucu-cucu mereka untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mungkin tidak bisa memberi banyak untuk-Mu Tuhan lewat pekerjaan ini. Tetapi hidup dan kehidupan kami, tubuh kami, kata-kata kami, kata-kata lewat penghiburan, dorongan yang kami boleh beri lewat motivasi kepada orang-orang lain. Itu juga boleh membangun orang lain agar mereka dibangkitkan untuk terus memberi untuk pekerjaan Tuhan dan memberi untuk pekerjaan Tuhan di gerejanya di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah kami pada malam hari ini. Kami berdoa khusus untuk program-program dari PKP di Jemaat GPIB Shalom ini yang beberapa terkendala karena pandemi yang masih berlangsung, tetapi kami percaya lewat apapun kondisi yang kami alami, program kerja itu dapat terhubung satu dengan yang lain lewat teknologi, lewat media sosial, lewat digitalisasi yang ada di dunia ini. Kami boleh terhubung satu dengan yang lain lewat gadget kami, lewat pertemuan-pertemuan di Zoom meeting, lewat apapun sarana prasarana yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini kami terus boleh berkomunikasi dengan saudara-saudara kami seiman di gereja Tuhan ini untuk bercakap-cakap dan mengerjakan program-program dan rencana yang Tuhan berikan lewat gereja Tuhan di sini. Kami doakan untuk kesehatan para ibu-ibu anggota PKP dan ibu-ibu yang berusia lanjut di PKLU yang masih setia mendampingi ibu-ibu muda ini dalam persiapan kegiatan-kegiatan mereka di masa-masa sebagai ibu dan anggota PKP. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran para ibu ini, baik yang ada di PKP maupun yang ada di PKLU. Terima kasih untuk topangan para senior, untuk ibu-ibu yang relatif berusia muda. Kami bersyukur kami mempunyai ibu-ibu yang senior yang juga terus mengawasi para ibu-ibu dalam mereka menjalankan tugasnya mereka di tengah-tengah pelayanan di gereja Tuhan, dan juga memotivasi ibu-ibu muda ini dalam melakukan
kegiatan dan pekerjaan mereka di rumah mereka masing-masing. Terima kasih kami memohon dalam kerendahan hati kami, Tuhan beri kesehatan kepada mereka, Tuhan beri kesehatan dengan kelimpahannya kepada semua ibu bapak yang mengikuti ibadah kami pada malam hari ini. Jika ada di antara para ibu yang terbaring sakit karena kelemahan tubuh, ya Tuhan, kami memohon dalam kerendahan hati kami, Tuhan Yesus, Engkau tabib agung. Kami memohon Engkau juga hadir di tengah-tengah sakit dan penyakit ini. Biarlah Engkau sendirilah yang menjamah itu. Dan kami percaya doa orang benar, jika dengan yakin kami doakan, sangat besar kuasanya. Kami doakan kekasih kami, Ibu Joyce Wardana, yang masih terbaring sakit dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami doakan suami kekasih Pak Doni dan anak kekasih mereka, serta oma dan opa mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk ibu ini. Biarlah di masa-masa pemulihan ini juga Tuhan mendampingi dia, mendampingi suami dan mendampingi anak kekasihnya. Dan biarlah pada waktunya, waktu yang Tuhan tentukan baginya, dia boleh juga bersama-sama dengan kami dalam ladang pelayanan di gereja Tuhan ini. Kami doakan juga keluarga Ibu Linda Langi dan Bapak Yogianto Sudarsono yang hari ini berduka karena kakak terkasih dari Bapak Yogianto Sudarsono yang kami sebut dengan hormat Ibu Dwi Diah Hari Mukti. Tuhan panggil ke rumahmu pada hari ini. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggal. Tuhanlah penghibur sejati, Tuhanlah penolong sejati. Kami memohon dalam kerendahan hati kami semua, Tuhan menghibur keluarga ini. Tuhan menguatkan mereka terhadap peristiwa iman yang terjadi di tengah-tengah keluarga mereka ini. Mampukan keluarga ini juga mulai melihat peristiwa kematian ini sebagai peristiwa iman yang Tuhan rencanakan di tengah-tengah keluarga ini. Dan biarlah mereka boleh menerima ini dengan ungkapan syukur kepada Tuhan bahwa hidup dan kehidupan ini adalah Tuhan yang empunya. Dan pada waktunya siapapun kami akan dipanggil oleh Tuhan. Oleh karenanya Bapa di surga, kami doakan keluarga yang berduka di malam hari ini. Biarlah mereka menyadari itu dengan sungguh dan boleh menerima sebagai rencana Tuhan yang paling indah lewat kondisi dan keadaan keluarga besar ini. Terima kasih Bapa di surga, kami doakan gereja kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Shalom di tempat ini. Kami doakan seluruh presbiter dan keluarga mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, dan apapun yang Tuhan beri kepada mereka. Kami doakan Bapak Pendeta Aprianus Libat, ibu dan anak-anak yang Tuhan hadirkan bersama-sama kami di tengah-tengah pelayanan di gereja Tuhan ini. Kami doakan Bapak Pendeta dan istri kekasih yang terpisah karena pekerjaan mereka masing-masing. Dimanapun mereka berada, Tuhan tetap menyertai ibu kekasih ini dan kedua anak mereka yang terkasih. Kami doakan semua karyawan kantor di tempat ini. Tuhan juga memberi kekuatan, kesehatan kepada mereka secara khusus. Kami berdoa untuk Pak Rasto yang masih dalam proses pemulihan. Tuhan juga sertai dia dan biarlah pada waktunya dia boleh berada di tempat ini dalam tugas-tugas di tengah gereja Tuhan ini. Kami berdoa untuk semua ibu-ibu, anggota Pelkat PKP, di mana saja ibu-ibu berada. Kami berdoa khusus di malam hari ini Tuhan hadir dan berkati ibu-ibu kekasih ini. Dalam apapun kondisi yang mereka sedang alami karena pandemi ini, Tuhan tetap berkarya lewat tangan-tangan ibu-ibu kekasih ini. Dan biarlah lewat kehadiran ibu-ibu kekasih ini dalam persekutuan di jemaat kami, GPIB Jemaat Shalom, nama Tuhan boleh dipuji dan diagungkan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami di malam hari ini. Inilah syukur kami di malam hari ini, kami menaikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan ungkapan syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 7 yang menyatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bagi yang berada di rumah, persembahan dapat diberikan melalui scan barcode, QR atau transfer ke rekening yang tertera pada layar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian dari Gita Bakti 80 ayat 1 dan 2.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, hidup yang Kau karuniakan sungguh melebihi apa yang kami pikirkan. Kami bersyukur saat ini dan membawa persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami ini untuk pelayanan kasih-Mu yang besar. Dan biarlah kehadiran kami semua dapat menjadi berkat bagi semua orang dimanapun Kau tempatkan kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Warta PLK PKP. Shalom. Selamat malam ibu-ibu terkasih. Ucapan terima kasih kepada pelayan firman Penatua Bapak Adri PH Nelwan. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Juga kepada pelayan liturgi Nyonya Ratna Sayangbati. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Ibu. Ucapan terima kasih juga kepada pianis, song leader, multimedia, Nona Alriel Sembiring, Ibu Joy Sembiring, dan Bapak Tember Mula Sitompul. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Nona dan Ibu dan keluarga. Ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini yang ikut di join Zoom pada malam hari ini 39 ibu dan 2 bapak dan 2 pemudi. Kegiatan PKP rutin setiap Selasa hanya ibadah saja yang melalui Zoom yang akan di-share dalam WA Group PKP. Setelah selesai ibadah hari ini, malam hari ini, kita akan latihan paduan suara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya mengatakan, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Ibu-ibu, pulanglah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan ini. Saya mengundang berdiri. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 120. Jangan abaikan suaranya, jangan tekan
Tuhan Yesus kasihi, mari pulang ke dalam kehidupan kita sehari-hari, lewat pekerjaan kita, lewat apapun yang Tuhan beri kepada kita masing-masing, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus akan selalu dan senantiasa menyertai ibu-ibu sekalian, dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Dan semua Terima kasih Om Hewan. Terima kasih ibu-ibu. Ibadah kita telah selesai. Kita akan foto bersama. Pak Nelwan. Terima kasih Pak Nelwan. Pokoknya Tuhan memberkati. Bintang tamu tolong. Ketua satu. izin lab. Kapan lagi? Warnanya keren juga nih. Menarik di hari-hari terakhir. Jo. Jo, gimana nambah foto? Yuk, 1, 2. Belum kameranya. Coklat-coklat di pinggir. 1, 2, 3. Iya. Sebentar. Kuning. Oke. Banyak sekali, Jo. 1, 2, 3. Kasih Dea. Oke, makasih semua. Berkati. Kasih fotografer. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Kasih Malam, Tante. Tante. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Apa kabar Tante? Baik. Bye. Udah lama ya nggak ketemu. Ih, lama banget, oi. Tapi Tante Nancy masih suka ke gereja. Ya Tante. Ya buat PKLU, tapi nggak setiap saat. Ini kan Iya. karena buat core-nya Iya. aja. Iya, betul. Biasa. Gimana kuenya Tante? Males bikin. Masih lancar ya Tante. Bentar lagi mau Natal dan pesenan. Bikin apa? Pesenan buat ya apa aja. Bentar lagi kan Natal. Oh, Natal masih lama. Iya, masih lama. Nggak terasa kan. Nggak potong rambutan, udah panjang. Iya nih dong. Aduh. Udah lepas kayak nenek gombel. Nah, tapi kan macan